yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang? Kalau lawak pandang, dipandang diri yang zahir itu memandang diri yang batin. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum nafsi wa taqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita hadir dalam masjid pada malam kini. Jadi kita syukuri nikmat umur, kerana umur itu secara syariatnya setiap hari bertambah. Kalau kita cari secara hakikat, semakin berkuranglah jatah kita hidup di dunia. Begitupun kesehatan, semakin menurun kesehatan awak apabila dunia telah lama kita pakai. Kesempatan diberikan kita hidup di dunia, kesempatan hidup itu nanti akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Kemudian nikmat iman. Iman telah mendorong kita dan bisa menyelamatkan di dunia sampai kepada negeri akhirat. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Diwajibkan bagi setiap pribadi kita iaitunya bersalawat ke Rasulullah. Allah menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahawa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Salawat itu akan diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat tanpa ada salawat. Tidak sah amalan kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mampu mewarisi tugas Nabi. Karena Nabi itu telah berpulang kepada Allah. Tugas Rasulullah amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat kebaikan,
dan melarang daripada kemungkaran. Yang akan diwarisi oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kecil Nabi. Ulama itulah pewaris Nabi. Jadi waris itu ada dua. Pertama waris nasab, iaitunya keturunan Rasulullah. Yang kedua waris sanad. Kalau pengajian itu bersanad nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pengajian, iaitunya yang dimulai dengan Al-Qur'an, hadis ataupun sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun dalam surga maharnya syahadat, bertawasul ke Rasulullah. Bamulu Adam diciptakan dari campuran tanah hitam dalam serugo 7 pangkik Taman Eden Allah namakan. Kabunan endah tiada bandingan malaikat Ridwan panjagonya. Hidui Adam terasa canggung ili lalu mudik tak singgah duduk di indak bapa rintang tagak di indak bapa menan. Sampai sepangga malam memintanya pada Allah memohon bakina satu barilah ba'as surang kawan. Kantuk tiba bagak mendatang kuku ayam balari subuh kecil murai menjagokan. Satu tasintak Nabi Adam dicari orang lah duduk di unjuran. Rambut panjang tagarai memandang je sudut mata. Tagarak tangan Nabi Adam hendak menjamah Siti Hawa. Datang suara mengatakan, "Hai Adam Khalifatullah, diharamkan sentuh menyentuh sebelum nikah menghalalkan." Allah bana menikahkan Jibril menjadi wali syahadat keganti mahar. Kayu aneh itu. Sedangkan Rasulullah Nabi yang paling terakhir. Tetapi Nabi Adam bersyahadat kepada Rasulullah, bertawasul melalui nama Rasulullah. Kecik ditanya oleh Allah ke Nabi Adam, "Wahai Adam, mengapa engkau ucapkan itu?" Apa kecik Nabi Adam? "Khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah. Wa nafa'tu min ruhi, ketika engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di kaki-kaki tiang aras." Dari situlah asal seluruh kejadian arwah. Dari Nur Muhammad. Kulit maye menimpa batin, batin menimpa galo-galo. Dalam laye ada batin, dalam batin bahakikat pula. Balam tabang baraba mandi inggot dirantiang dahan patah. Nyatakan pandang pada diri boleh nak nyata wujud Allah. Di kalonan diri kita tadi ada 3 unsurnya. Pertama dinamakan tubuh kasah. Itulah yang dinamakan jasmani. Sebetulnya jasmani itu tidak bisa bergerak. Mata itu tidak bisa melihat. Telinga tidak bisa mendengar. Cuma mata hanya alat untuk melihat. Telinga hanya alat untuk mendengar. Sebetulnya yang melihat itu adalah tubuh halui, ruh. Jasad tanpa ada ruh namanya almarhum atau almarhumah. Ruh itulah yang menghidupkan kita. Itulah yang akan bisa terhubung dengan Allah. Kalau ada ruh di jasad kita, kalau lama meninggal awak malam kini contoh, disuruh ada orang mawak mau ninawak semalam malam perpisahan nama lebih besar di rumah le telok di rumah munin semalam takut tiba lah. Yang ketiga yang dinamakan tubuh batin. Tubuh batin itulah yang berasal dari Nur Muhammad. Artinya ini kan ada getaran apabila lah terpancar nur ilahi ke dalam hati kalbu kita masing-masing. Jadi begitulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecik Nabi, ana abal arwah, aku bapa seluruh arwah. Wa Adam abal basar, sedangkan Adam bapa sekalian yang bertubuh. Jadi induk seluruh arwah berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bertawasul melalui nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kita nyambung seluruh apa yang kita lakukan sebab kita menjalani kehidupan di dunia. Malam kini kita pelajari surah Ali Imran ayat 8 boleh. Dalam ayat ke Allah menyampaikan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi
qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu ayat yang akan awak kaji pada malam kini. Arti daripada ayat itu, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang berilmu, qa'iman bil qist, dan orang yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Itu ayatnya kalau kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, syahidallah, menyaksikan, menyatakan. Andaikan tak nyata Allah dan kita beribadah yang kolbu tidak akan nyambung dengan Allah. Allah itu nyata ada pada 4 hal. Zat, sifat, asma dan af'al. Kalau kita ingin mengenal Allah, para ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dirinya itu akan mengenal Allah. Takkan bisa kita mengenal Allah secara langsung. Namun kita cari af'al, artinya perbuatan Allah. Perbuatan Allah kita cari di sekali-kali memandang kita ke dunia, ke alam semesta, itu adalah perbuatan Allah. Kalau para ulama menyampaikan zuhudul wahda fil kasrah, melihat yang satu pada yang banyak. Di banyak dan dicari di permukaan bumi tadi nampaknya adalah kekuasaan Allah. Walillahil wal masriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah arah timur dan barat, kemanapun kamu memandang di situ wajah Allah, artinya di situ kekuasaan Allah. Sekali-kali memandang awak ke jasad awak, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam surah Az-Zariyat, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau awak pandang, dipandang diri yang zahir itu memandang diri yang batin. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Artinya yang Nur Muhammad, yang ruh kita tadinya berkeliling di jasad awak tadi, meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian rongga, dari rambut dan sahlai sampai darah yang setitik diliputi yang sebenar diri awak tadi. Artinya fungsinya diri tadi. Kalau tingkat af'al zikir yang kita lakukan setiap sudah salat, la ilaha illallah, itu namanya zikir syariat. Af'al itu syariat. Undang-undang syariat yang dapat dicalik, dicium, dirasuh, didonga dengan kulit, dengan daging, itu syariat. Itu zikir tingkat syariat. Yang kedua, asma. Asma artinya nama. Nama Allah itu ada di tubuh kita. Itu dalam kolbu, dalam hati. Di situlah nama Allah. Lalu kita dongakan dotak jantung hati tadi. Jantung awak. Angkapannya Allah, 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 Allah. Sadar tak sadar awak, hati awak tetap mengucapkan Allah, Allah. Berarti zikir syariat la ilaha illallah, zikir tarikat Allah, Allah. Zikir tarikat itu, zikir kolbu itulah penjaga pintu kematian. Ada bisa kita sulit mengungkapkan kalimat la ilaha illallah lidah tadi. Kok lidah nyola kolu, telingo nyola pokak, mata nyola rabun, kok kudorat nyola habi. Di zikiran yang kita amalkan. Zikir Allah, Allah. Selagi ruh ada di jasad, yang kolbu masih tetap mengungkapkan Allah, Allah, Allah. Kau akan kita amalkan, akan kita bawa di waktu berpulang. Yang kedua, asma, sifat. Sifat Allah pada jasad kita itu terletak di hayat, di nafas yang turunannya. Di situ terletak hayat Allah tadi. Itu zikirnya. Zikirnya situ.
hu Allah. Jadi di ayat itulah di waktu kita lolok nan aktif di jasad awak tadi nan aktif. Cuma nafas awak nan aktif. Kalau nan mata dah bisa macam lihat nafas tadi lah yang aktif ketika kita lolok tadi. Ketika awak tidur. Kalau kita lah zikir di situ, kita rasakan kebesaran Allah. Itu zikir namanya zikir hakikat. Lah kita perhatikan turun naik nafas kita keluar ke dalam Allah, sehingga kalbu kita tadi akan dipenuhi oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada manusia yang diciptakan oleh Allah. Kalau dalam riwayat malaikat maut itu nanti akan dituliskan kalimat la ilaha illallah di kanyangnya tadi supaya kita dapat membaca itu besok. Di waktu itu mata ialah rabun tetapi basar masih mencalik. Ketika kita tidur bermimpi awak, kan tampak di awak apa yang dalam mimpi tadi tak? Tampak di awak. Padahal mata ketika itu tak menyolang, lolok. Badan nampak di awak. Sebetulnya mata itu alat untuk melihat, tetapi yang melihat adalah basarnya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan jasad kita. Zat Allah itu ditajalikan, iaitu di sir, di rahasia Allah. Jadi kalau kita cari di situ tak ada nanawak cik juga di jasad tadi. Kalau jasad tubuh lah diambil di af'al Allah, kalbu diambil di asma Allah, yang napas turunannya diambil di af'al Allah. Sekira apa? Yang sir telah diambil, iaitu di zatnya Allah. Berarti tak ada awak punya di jasad awak tadi. Akunya kita dalam zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebetulnya kita kok tak ada. Semakin ruh itu mengenal akan Allah, semakin bertambahlah ma'rifatun ilaih. Lah mengenal ruh kita tadi akan Allah, semakin bertambahlah ma'rifatun ilaih. Semakin tampaklah kefanaan yang ada di tubuh tadi. Dahulu tidak ada, kemudian diadakan, dan kemudian akan tiada. Itu yang di jasad awak tadi. Tampak kefanaan. Uban lah mulai bertabur, mata lah mulai kabur, jangik lah mulai kendur, gigi lah mulai gugur. Sebentar lagi dimasukkan ke lubang kubur, tak dapat tidak tu kan tiba di setiap pribadi awak tadi. Jangan asik kita menunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Duit kesonang misuk sawah banyak, harta banyak, tu tak pasti tu. Kita melupakan yang pasti, iaitu kematian yang akan datang setiap pribadi kita, itu adalah pasti. Supaya nyatunya dek kita zat, sifat, asma dan af'al Allah, harus ada situ hidayah. Ada hidayah. Lah turun ke dalam hatinya ingin berbuat baik dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu hidayah. Kalau nyata zat, sifat, asma dan af'al, hidayah lalu turun. Walaupun kita lah rajin salat, sejak ketik le salat awak sembahyang, tetapi yang hidayah tak turun. Ana hidayah. Tak boleh hatinya tadi ingin berbuat buruk, tetapi yang di hatinya hanya ingin berbuat baik. Kadang kita kan nak berbuat buruk, kadang-kadang tak. Nak menyebut kekurangan orang, berarti hidayah lalu turun ke kalbu awak lah. Salat kita lah, tapi hidayah lalu turun ke kalbu awak. Konakan kita perlu kita calik dengan apa tadi? Hidayah. Supaya turunnya hidayah, kenal dulu sampai tadi, barulah diturunkan hidayah. Kalau lah dapat hidayah, yang mengenal Allah itu harus ada dalil. Kalau tak ada dalil, bagaimana mengenal Allah? Dalil kita mengaji 3. Pertama, dalil akli, akal. Apa gunakan akal awak itu ke pengajian? Di donga pengajian tu difikirkan baik kau tiba di rumah. Ayo ke mati awak je sampai di ustaz tadi, kita fikirkan itu. Kemudian dalil nakli Al-Quran, kalau ada di hadapan kita. Setelah dapat dalil akli dan dalil nakli, yang ketiga dalil zauq, rasa. Rasa kalau nak kita tanamkan dalam kita solat. Khusyuk tu tak bisa dicari. Kalau kita lah kenal dengan Allah, khusyuk tiba saja sendirinya. Kenal dulu dia dapat tadi zat, sifat, asma dan af'al. Kenal diri awak, khusyuk akan datang dari setiap pribadi kita. Tetapi kalau lu kenal dengan itu, khusyuk akan datang. Kalau kita cuba dengan kemampuan akal,
Siapa ba'alan yang Allah caro memasuk nayi ke dalam kambing. Kalau you akal kita cuba tu lah bisa diakal tamakan tu. Tamakan diakal tu. Kita kembalikan kepada dalil Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Kalau milik itu kan sepatu ke pemilik. Kemudian sampai kita kepada Zul, kepada Rasul, begitulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Atau kemanapun kita memandang itu kita akan melihat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Barulah nyata dek kita Allah. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Itu kepada tu ialah terhimpunnya 99 nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Dia yang Maha Penyayang. Al-Quddus yang Maha Suci, Dia yang Maha Suci. Al-Malik Maharaja berkuasa, Dia yang berkuasa. Kita hanya dititipkan kuasa di Allah seketik dia. Di 99 nama Allah, ajo nama 99 itulah kita meminta kepada Allah. Meminta melalui namanya Allah yang 99 tadi. Namun yang sering kita ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau yang sering kita sebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Rahim artinya melindungi. Kecil Allah, aku meletakkan satu nama kepada manusia. Di siado nama Allah. Rahim di siado. Di ibu-ibu tak? Rahim itu ada di ibu-ibu. Di kami laki-laki tak ada rahim. Aku letakkan satu nama kepada perempuan, iaitu rahim. Arti rahim artinya melindungi, menyayangi, memelihara. Kan itu yang rahim. Melindungi Allah, memelihara, menjaga kita. Walaupun kita tidur, Allah tetap menjaga awak. Walaupun kita berjalan, Allah tetap menjaga kita. Tak luput dari pandangan Allah gerak-gerik kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Tidak bergerak satu biji zarah pun kecuali dengan izin Allah. Kalau kita tak akan terjadi kemudaratan, la durru biiznillah, tidak akan terjadi kemudaratan kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Atulah so yang akan dicabut di kita di waktu ke pulang. Kodrat dicabut Allah, basar penglihatan dicabut Allah, pendengaran dicabut Allah, lidah kolu telinga pokak mata rabun kudarat abi dicabut seluruh tadi. Apabila ruhlah berpulang kepada Allah. Ada do tu dia awak. Kalau matilah orang tak, kuapak kan kami kubur lepak. Bitunya awak kenya. Isuk lambu kubur lepak itu ya. Tidak. Mata masih ada, kaki masih ada, telinga masih ada, tangan masih ada, tetapi tidak ada fungsinya. Karena tidak ada lah yang menghidupkan. Sebetulnya yang hidup itu ruh. Kalau yang ruh, yang sebenar diri itu nyodak mati itu, itulah yang akan pulang besok kepada Allah. Kok dibubui, dicabut nyodak layuh, digundam nyodak pecah, dipanggang nyodak hangui. Itulah yang sebenar-benarnya diri kita. Kanyawa tu dek tubuh leka tubuh dek Muhammad, rahasia pada Allah Subhanahu wa taala. Atu nyawa tubuh tu, ka tubuh dek Muhammad, ati Muhammad sifat terpuji itu tubuh tadi. Rahasia pada Allah Subhanahu wa taala. Balik nama ke rahasia, tak bisa kita cari yang sebenar diri tadi. Apa kecil Allah? Al-insanu sirri wa anasiruhu. Manusia itu, insan itu ada rahasiaku dan aku rahasianya. Tetapi Allah itunya beserta kita bersama wa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan dia Allah Maha melihat apa yang kamu amalkan. Kalau kita ingin mencari Allah, jangan jauh memandang, pandanglah ke diri kita.
caliatlah ke diri awak tadi, di situ tampak dari awak di situ kuasanya Allah, tampak keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah mulai mengenal itu, larutlah kita, leburlah perasaan kita bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang ada di awak tadi kecuali hanyalah titipan semata-mata, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau suatu yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu tampik ruh kita tu apabila wala meninggal 3. Pertama, ditempatkan ruh yang baik-baik itu di ilyin. Yang kedua, ditempatkan ruh yang tidak baik di sijin. Yang ketiga, kerana kehendak Allah latibu awak di alam kubur, 7 langkah malin bajalan, tanya latibu di malaikat, tanya jua kadijab amal di dunia kau tak ada. Dibalikkan, lihat kok dibalikkan ruh itu ke jasad kita di Allah balik untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kubur. Apa perasaan awak situ? Dicalik, dia calik di muka tanah, di belakang papan, di atas tanah, di bawah tanah, tempat yang gelap, tempat tak ada bakawan situ. Kama kita ke minta tolong. Tak ada oleh tempat minta tolong. Yang akan menolong kita iaitunya amal ibadah yang kita lakukan di dunia, itulah yang akan menemani kita setelah kita sampai di alam kubur. Lantas Nabi kita menyampaikan, yatba'un mayyita salasun, yang mengiringi jenazah itu ke kuburnya ada 3. Siapapun kita yang mengiring ke kubur awak tetap 3. Orang berpangkat kita rakyat biasa awak tetap yang mengiring ke kubur awak 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Harta kalau kita punya Honda auto itu hanya sampai di pelantaran fakir kalau awak mati. Kalau meninggal kita di rumah sakit tak boleh awak nanya auto awak lah. Nanya aleh. Nanya ambulan awak lah, sampai di situ harta mengantarkan awak. Yang kedua, aluhu, keluarganya. Keluarga hanya menjauhi awak dalam kubur. Menimbun kita, manja awak. Hanya sampai situ keluarga. Yarji usnani, yang 2 tu balik pulang. Keluarga balik pulang, harta balik pulang, keluarga balik pulang. Waya beko wahidun, yang tinggal hanya 1. Akmaluhu, andaikan kita beramal di dunia, itulah nengkam menemani awak sampai di alam kubur. Sampai bila kita dalam kubur? Kalau kita berdosa, masih berdosa mati, dapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Lah ditiup sudah sangko kalau yang pertama ada malaikat Israfil, baru berhenti azab kubur esok. Tetapi kalau kita beramal di dunia, kecek malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Kalau tidur pengantinnya dan kedak berasur dah, sebonternya ila siang. Seperti itulah orang yang beramal di dunia, sesaatnya tidur dalam kubur tadi. Yang hari telah kiamat, seperti itulah nanti kita berusaha di dunia, tapi di awak tidak berdosa kembali kepada Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertobat. Kalau kita kau tak salah, salah aja tiap hari. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikanlah kami hamba yang suci. Wa ja'alna min ibadikas solihin, dan jadikanlah kami dari hamba yang soleh-soleh. Namun kalau di hati kita masih ada hasad, dengki, itu zikir tak mau masuk. Kalau bamusang dalam kandang ayam boleh mau masuk. Tidak, tak tolok dah ayam nyongi bulu kedua takui. Musang situ. Pertama sombong. Al-kibru tarul haq wa hatannas. Sombong itu orang yang merendahkan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kalau masih ada tu dia awak tu tak bisa zikir masuk. Sombong ada 3. Pertama sombong kepada Allah. Ada sombong ke Allah. Hayya 'alas shalah. Punya dak ondongah. Kalau dak mencari dimbau ke sombong nama dak. Tak bisanya datang sombong kepada Allah. Yang kedua sombong kepada Rasulullah, ke Nabi. Wa yang dak mau mempelajari apa yang telah ditinggalkan Rasulullah, Al-Quran, Sunnah.
Yang ketiga sombong ke manusia dan merasa lebih daripada orang lain. Itu kalau ada tu dia tu tak bisa zikir tu tembus ke kalbu kita. Yang kedua kaswatul qulub korea tiwa. Tasinggu awak dek kawan seketik idui apa dan lihat dan dibuat limo Sunda itu tak kena mohon kasalan sianu deh. Atau korea ti nama tu. Kecik Nabi la dakhulul jannah, tidak akan masuk ke surga. Khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim sekali seumur hidup tak masuk surga. Cokong keramik dia salat tak masuk surga. Hubungan putui. Hablum minallah wa hablum minannas, berhubung baiklah dengan Allah, berhubung baiklah dengan manusia. Akulah yang kita lepaskan. Kalau tak mampu kita diajak sombong dan setan didatang ke rasa ujub. Aneh ujub. Merasa hebat juga awak seorang. Tu ujub nama tu. Hebatnya awak seorang tetapi awak tak mengungkapkan ujub. Kalau masih ada itu, zikir tak akan tembus ke kalbu kita. Tak tembus Al-Quran itu ke kerongkongan awak. Kecil Nabi, zayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku. Mereka pandai membaca Al-Quran, tahfiz Quran, tetapi tidak tahmilul Quran, tak bulus ke kerongkongan nya tadi Al-Quranul Karim. Tak nya pakaikan dalam hidup Al-Quran tadi. Tak nya amalkan ilmu yang dapat tadi. Kalau masih kita tak diamalkan ilmu yang dapat, berarti kita besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum menjawab 4 perkara, 5 perkara di hadapan Allah. Yang pertama, umurmu kemana kau pergunakan? Masa bundamu untuk apa kau habiskan? Ilmumu sudahkah kau amalkan? Hartamu dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Ada bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum menjawab 5 perkara dari Allah. Kiamah artinya hari berdiri. Toga aja kita sudah memaster sama-sama. Menunggu apa? Menanti hisab. Menanti ditimbang, dicalik kesalahan awak atau kebaikan kita. Namun bagi orang yang tetap berzikir di dunia, tetap belajar Al-Quran, beramal baik, ada dalam riwayat manusia tadi, amalannya hanya saketik. Tak begitu banyak amalnya tadi. Tiba dia memasar barabuik malaikat rahmat jo malaikat azab. Kecil malaikat rahmat ikut orang ahli surga. Kecil malaikat azab ikut ahli neraka. Datanglah Allah, diperintahkan oleh Allah ke malaikat Jibril, bodah jantungnya tadi wahai malaikat Jibril. Dibodah dari malaikat Jibril secara cahaya, dicait jantungnya tadi, tetap mengucapkan Allah, 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 Allah. Kalimat la ilaha illallah lebih borek daripada bumi dan langit. Akulah yang akan memberatkan timbalan kebaikan kita besok andaikan kita amalkan zikir qalbu, zikir Allah Allah. Ada getaran di hati awak tadi menyebut nama Allah. Kecil Allah dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang hanya dikatakan orang beriman apabila sebut Allah gemetar hatinya. Ada getaran di dalam. Kok sedang di sawahnya ditinggalnya pesolat. Kadang-kadang kita kan tidak. Patut lazan orang di musaji lali tak pawi. Dia mapai dek wak tu. Kapawi kena posu pai dek wak. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Ayat kaulia ataupun ayat kaunya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal artinya menyerah kepada Allah. Sebab tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau arti terjemah bebas, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu namanya terjemah bebas. Yang lebih mendalam, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku.
Kalau tak kenal kita aja Allah payah awak dalam salat, dalam zikir itu. Mengenalnya dengan zat, sifat, asma, af'al. Mulai kita mengenal diri kita, dari mana asal kejadian diri, kenal awak itu. Maka kenallah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tampaklah dia awak lah kekuasaannya Allah. Mungkinkah kita cinta tanpa kenal? Kan kenal awak dulu kau tiba cinta ke Allah. Tak mungkin itu. Kalau kita lah mulai kenal dengan Allah, baru timbul rasa cinta. Kalau ada cinta, timbul rasa sayang. Kalau ada sayang, timbullah rasa rindu. Kalau rindulah sampai di tingkat kerinduan kepada Allah, seketiknya sebut nama Allah tadi, menetes air matanya. Apa sebabnya? Karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lah nak dapat di kita. Kenapa? Karena kalbu kita lah ditutup oleh dunia. Tuan kodi di padang gantiang, andomo di sarwaso. Kau tak di dunia namandin yang pandang ke Allah pastinya tu. Kita ucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Anan kalbu awak tadi dan ingatan awak tiba di sawah. Alajo sawah kita solat. Supaya tu mesti tu mengganti tu melepaskan dunia tu di kalbu payah, di hati awak payah. Sulit melepas. Nyolah malaikat di dalam apa dan ada di kalbu tadi lah akan keluar. Kalau ada cucu dalam kalbu tu otak aja cucu ekor basuh je kawan. Kalau ada harta basuh je kawan otak awak harta beko. Apabila nama Allah lah kita masuk dalam hati kita, sehingga kita akan mengenal dan merasakan Allah. Jadi Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, wal malaikatu. Para malaikat tu nyata adanya Allah. Bada tu. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Hanya diberi hati di Allah. Nafsu tak ada. Kalau kita lengkap awak. Kalau malaikatnya tak akan pernah salah, sebabnya tak ada nafsu. Manusia itu kalau ketinggi derajatnya lebih tinggi pada malaikat. Baru itu. Malaikatnya tak bisa dia berwuduk. Malaikat tak bisa dia solat. Malaikat tak bisa haji umrah. Kita bisa. Tapi kalau kerendah derajat kita lebih rendah, hina pada binatang. Alam pertengahan awak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Kami lemparkan dari golongan manusia dan jin. Mereka mempunyai mata, mereka mempunyai telinga, tapi tidak didengarkan kepada ayat Allah. Mempunyai mata, tidak dilihatkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai. Diciptakan oleh Allah dulu pertama malaikat dari cahaya, dari nur, diciptakan jin daripada api, diciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati tanah yang berada dalam surga. Atau unsur kejadian. Iblis itu seorang dulu alimnya Azazil namanya. Tetapi setelah Nabi Adam diciptakan, apa cik kesalahan iblis ni? Tak tolok dia mengakui kelebihan Adam, cik tu salah. Kalau alim, iblis paling alim. Dosen para malaikat. Tapi cik kesalahannya, disuruh sujud mengakui kelebihan Nabi Adam, tak bisa ada iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan tak kala berfirman kami kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud lil kiramah, mengakui kelebihan Adam. Illa iblis, terkecuali iblis, aba, enggan ia, istakbaru, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk kepada golongan orang yang kafir. Di kalau lado itu di kalbu kita, dia tiwa hapus amalan sedonya. Hapus seluruh amalan. Kalau belum bisa kita mengakui kelebihan orang, hapus amalan awak. Berarti kita masih merasa lebih daripada orang lain. Apa yang amalan awak? Atau nado di iblis hasad nama. Tak senangnya mencari Adam dapat nikmat. Sehingga dikeluarkannya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah itu dua. Pertama salah karena nafsu, Nabi Adam salah karena nafsu, bertobat diampuni Allah.
Iblis kala salah karena sombong, aku nak ditobat, dia tak timbul tobat. Lain nak bertobat, iblis tu dulu sekali. Ditanyakan Nabi Musa oleh iblis, wahai Musa, engkau kan Nabi Kalamullah. Tanyakan ke Allah, ba'aja lo caro jalan yang bertobat ke iblis ke Nabi Musa. Ditanya nak Nabi Musa ke Allah, iblis nak bertobat, Allah apa jalan? Dijawab dia Allah, suruhnya bersujud ke kubur Nabi Adam yang Allah kayaknya. Bah ke iblis, sadai duit apa lu dak nak bersujud kayaknya, apalagi lah mati. Kalau lah penuh hati kita itu dak bisa awak tobat. Salah tu kedua, pertama salah zahir, yang kedua salah batin. Kau salah batin. Tobatkan batin dahulu, baru kita tobatkan zahir tadi. Tobatkan batin dari sombong, tobatkan batin dari hasad, tobatkan batin dari kerasnya hati tadi, barulah kita bisa nyambung dalam salat itu kepada Allah, dalam zikir pun akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di para malaikat itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi, dan orang berilmu. Ada orang berilmu bisa menyaksikan Allah. Karena ilmu yang benar akan melahirkan pemahaman yang benar. Ilmu yang tidak benar akan melahirkan pemahaman yang tidak benar. Ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Itulah ilmu yang benar. Terjamin kebenarannya. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu, sekali-kali kamu jangan meragukannya. Tak boleh kita ragun Al-Quran ini kan. Tugas kita ilmui, pahami, amalkan. Kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran, itulah tugas kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dia yang berilmu itu akan menyatakan, sebab ilmu itu akan mengantarkan dia kepada Allah. Pandangan ilmu itu lebih bayu pada pandang mata itu. Kalau pandang mata kau tambik kau, tetapi pandangan ilmu tak ada batinnya. Ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di alam kubur, menyelamatkan sampai ke akhirat, dan dapat merasakan kebesaran Allah selama menjalani kehidupan di dunia. Dia yang berilmu akan mampu menyatakan Allah. Qaiman bil qist, dan orang yang menegakkan keadilan. Adil itu itu. Adil. Kalau petata Arab mengatakan at-tawassut amrayni, yang bisa memberikan jalan tengah di suatu masalah. Atau dan adil. Ibarat orang mengopiong bulu tak dipijat nak cik deh. Dibisanya mencari jalan tengah. Itulah yang adil. Kalau kita berusaha mencari keadilan dalam kehidupan, menegakkan keadilan, kita akan bisa menyatakan Allah. Dimulai kita mampu tadi dari Allah, dari kolbu kita untuk memperbaiki amal. Pesan-pesan moral disampaikan dek orang tua kita dulu dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dahulu jiwa dibangun. Kenalkan jiwa itu dulu dengan Allah. Nyalakan aja Allah dulu, tetapi lah tertutup di dunia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apabila jiwa telah baik, badan akan baik. Apabila jiwa tidak baik, dan badan tidak akan baik. Jadi kalau hati awak tadi, kalau lah ada kebencian aja di dalam hati awak tadi, itu kadang tak mau tololok malam ni. Dia tergantung ke situ. Apabila kolbu manusia sedang sakit, tubuhnya ikut sakit. Apabila kolbunya sedang suci, dan tubuhnya akan bersih dalam menjalani kehidupan di dunia. Aku nak perlu kita bangun dulu jiwa kita tadi, ruh ataupun sebenar diri itu kita bangun dahulu, kita kenalkan dengan Allah, dengan ilmu, barulah dapat kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia orang berilmu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada tempat berharap kecuali Dia. Tidak ada tempat meminta kecuali Dia. Tidak ada tempat berlindung kecuali Dia. Kalau kita bersandar di kayu godang tu ketumbang. Kalau bersandar awak di sahabat, di kawan tu kadang-kadang menjadi lawan awak. Bersandarlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, Hayyul Qayyum, yang maha hidup.
La ta'khuzuhu sinatun wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah tempat bersandar kita. Itu tempat menyerah dan itu tempat berharap. Jo itu tempat kita besok kembali. Akulan kita cari jalannya jo kaji gini jalan pulang tadi. Dan kita kan dah obey kampung awak dah. Manusia pertama diciptakan dulu kan dalam surga Nabi Adam alaihissalam. Dikeluarkan ke bumi, ke dunia. Akhirnya kita lihat mencari jalan untuk akin. Kalau tak dapat jalan sok payah Pak. Jalan satu-satunya Al-Quran atau hadis dan sunnah. Tapi pertama Al-Quran. Cik Nabi, Al-Quran tariqul jannah. Al-Quran itu jalan menuju surga. Punya jalan. Termasuk besoklah sampai manusia dalam surga. Ingin nanya di tingkat pertama ke tingkat 5, cukup membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau di surga tak laku merah. Ada aku situ. Syahadat. Nabi Adam kan syahadat mahar nikahnya. Itulah aku situ. Nikah Nabi Adam dalam surga tak ada maharnya meh, tak ada Al-Quran. Tetapi syahadat maharnya. Apabila lah ditawasul melalui nama Rasulullah, maka barulah Nabi Adam dipersilakan, yaitunya tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi iblis mempadayo. Dek padayo iblis tadayo jualah Nabi kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan ke dunia sampai berkembang sampai kini ke kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Al-Aziz yang maha gagah. Gagah Allah itu, berkekuatan Allah itu. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankilah. Allah sangat berkekuatan dan Allah sangat keras. Lihat dulu kemanan kekuatan Allah lah. Dah ada. Kekuatan itu ditadiagikan kawak, ditajalikan ke kita seketik. Kalau dia orang tu dua padoi dia orang itu. Wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankilah surah Al-Baqarah. Tetapi kita itu tak perlu cari itu. Yang kita cari adalah hidup ridhonya Allah. Illahi anta maksudi warido kamatlubi. Engkaulah yang aku maksud wahai ya Allah, keredaan engkaulah yang aku cari. Ada umur nanti keredaan Allah. Lolok je di umas yang malam tu nak tiba keredaan Allah tu malaikat maut dia tiba esok tu. Carilah keredaan Allah ke tempat-tempat ibadah. Datanglah berjalan kita ke masjid, ke musalla sebelum kita diantarkan ke musalla, ke masjid. Kalau lah mati esok diantar dia orang ni. Di sandang kita je tandu. Salatlah di belakang imam sebelum engkau disalatkan di muka imam. Kalau di muka imam kita sampai takbir salat lah, dak rakaat lah. Dan belajarilah ilmu sebelum engkau meninggalkan ilmu atau ilmu meninggalkan awak. Awak sok dengan apa ya awak? Tak bisa kita belajar ilmu. Tinggallah ilmu tadi, dapat kita bawa besok pulang kepada Allah. Dia maha gagah, Al-Hakim maha bijaksana. Letasu bijaksana Allah. Dia dia kita idung dia dok lalu bang ke bawah. Kok kata dah dok lah. Ujian lagi tentulah penuh dia ayer. Adik diberikan oleh Allah maha bijaksana Allah. Al-Hakim. Besok setelah sampai di yaumil masar Allah yang menjadi hakim. Kalau risiko hakim hanya cik hakim itu. Kalau ayat lain alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim di antara yang hakim. Allah hakim, malaikat jaksa, Nabi Muhammad jaksa penuntut umum, kita yang akan terdakwah besok. Yang terdakwah itu kan salah tak? Salah kita di dunia kan terdakwah kita so diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anak kamu menolong siapa? Yang kamu membawa jaksa penuntut umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu nanti menjadi jaksa yang akan menghadapkan seluruh kesalahan kita kepada Allah yang akan membela itunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita. Kalau Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Musa alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat Allah dan salamnya diberikan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah melanjutkan tugas Rasulullah, berusaha belajar Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis di dunia, sehingga kita besok akan ditolong, diberikan syafaat setelah kita sampai di yaumil masyarnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ tak ada minta tolong lewat soleh. Tak ada minta tolong cik juga. Yauma yanfiru mar'u min ahi. Pada hari itu manusia lari daripada saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dari bapaknya. Yauma izin sya'nun yughni. Orang hanya asik dengan azabnya masing-masing. Ada do kita bisa tolong menolong di dunia tempat tolong menolong, setelah sampai di akhirat nengka menolong hanya amal ibadah yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itu nak kita usahakan dalam hidup, dapat kita mengenal Allah, kenal zat, sifat, asma dan af'al, seluruhnya itu ada di jasad awak, ada di tubuh kita. Af'al Allah di tubuh, sifat Allah di hati, hak asma Allah di hati, sifat Allah di nafas yang turun nanya. Berarti seluruh dari jasad awak tadi tak ada nan awak cik punya juga, melainkan hanyalah titipan daripada Allah. Titipan kosoknya ke dijapui dia orang yang menitipkan. Nek menjapui sok malaikat maut dah. Ditiup dari telapak kaki kita oleh malaikat maut, situ sok mulai zakratul maut. Zakar tu artinya mabuk. Zakratul maut kayak itu dah, mabuk. Dua nak mabuk itu situ. Pertama dimabuk oleh dunia, yang kedua dimabuk oleh cinta kepada Allah. Kalau dimabuk dunia kita di situ so, mati awak dengan dunia. Dunia tu boleh di tangan, tetapi jangan di hati dunia tadi. Pegang dunia dengan tangan dan peganglah agama dengan hati. Pada juga hati kita pegang apa? Karena agama itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dunia kalau kan tentu di awak. Kalau ada kita piti gini satu ibu tu tentu di awak lah. Kau tiba malaikat maut pagi kau akan nak kamalan jual lah. Tak tentu di awak, kan di awak itu. Yang menjoleh di awak nelata makan tadi, itulah yang akan menjadi menjoleh di awak harta tadi. Dia yang kamu makan akan membusuk, yang kamu pakai akan lapuk, yang kamu keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menemanimu setelah sampai engkau di alam kubur ataupun setelah sampai di masyarnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian awak malam kini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikatu, para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang berilmu, qaiman bil qist, dan orang yang menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al Aziz, Maha Gagah, Al Hakim, dan Maha Bijaksana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita usahakan di dunia. Dapatnya kita mendapatkan perbekalan di waktu hidup yang singkat hidup di dunia. Kecik Nabi akmaru baina sittina wa sabi'in, umur umatku 60, jarang yang 70. Itulah jatah kita di dunia. Atau pindah kita oleh ke alam kubur, itu proses alam arwah lah kita lewati. Dari alam arwah berpindah ke alam rahim 9 bulan. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia 60-70. Dari alam dunia pindah ke alam kubur. Di alam kubur kayak memasar. Dia memasar ke mizan, ditimbang satu persatu kebaikan dan keburukan kita. Di mizan ke sirat. Dari sirat tujuan yang paling terakhir, surga atau nerakanya Allah. Andaikan kita masih berdosa di dunia, atau tempat kembali kita besok neraka jahanam. Innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, tempat kembalian neraka jahanam, tidaklah ia mati dalamnya dan tidak pula hidup. Itu neraka nanti. Tapi berusaha kita di dunia, adat di bodi caniago, cupak di kotor orang paliang. Dunia bi akhirat tibo, labu lurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Dilabulurui kepada surga, kita tersimpang ke neraka. Berusahalah di dunia
memperbanyak amal dan membersihkan kolbu kita dari hasad, dari dengki, dari sombong, supaya kolbu itu bisa nyambungnya kepada Allah. Itulah yang kita usahakan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah pengajian awak malam kini. Kita tutup pengajian kita dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ragu